Baik, bismillah ya. Kita selesaikan bab mubtada khobar. Setelah itu kita beralih ke al-awamil al-lafdhiyah. Ya, atau amil-amil lafdhiyah yang masuk kepada mubtada wal khobar. Ya, al-awamil ad-dakhilah 'alal mubtada wal khobar. Itu dinamakan amil-amil lafdhiyah. Sekarang kita selesaikan. Tadi masih membahas mubtada. Ya, biasanya kalau belajar nahwu mubtada itu dibahas cuma sebentar. Yang dibahas panjang itu khobarnya. Ternyata ketemu di sini mubtada ternyata juga panjang, kan begitu ya? Oke, tadi terakhir apa yang kita bahas? Sada masadal khobar. Sekarang ada ibarat di dalam kitab ya, wala yakunul mubtada nakiratan. Ya, wala yakunul mubtada'u nakiratan. Jadi mubtada itu tidak boleh berupa isim nakiro. Tahu kemarin kita sudah bahas ya, isim nakiro adalah ulus min syai'in fi jinsi la yukhtasu bihi wahid duna akhar. Ya, bukan isim nakiro. Mubtada itu tidak boleh menggunakan isim nakiro. Tapi ibarat kitabnya illa bimusawwigotin. Illa bimusawwigot. Musawwigot itu adalah hal-hal yang dapat menjadikan isim nakiroh menjadi mubtada. Nah, ini istilah nahwu, tidak ada terjemahnya. Nah, musawwig itu artinya apa? Ya, musawwig itu berarti sesuatu apapun itu yang bisa merubah isim nakiroh menjadi mubtada. Musawwigot itu jumlahnya banyak, tetapi yang disebutkan di dalam mutamimah itu ada 4. Yang pertama musawwigotnya adalah, ada yang tahu kira-kira apa? Yang pertama adalah nafi ya atau istifham. Yang pertama adalah nafi atau istifham. Jadi jika ada isim ya nakiro kemasukan nafi atau istifham sebelum isim nakiro tersebut, maka dia boleh menjadi mubtada. Contohnya ma rojulun qaimun. Tidak ada seorang pun laki-laki yang berdiri. Ma rojulun qaimun. Tidak ada seorang laki-laki ya, qaim adalah orang yang berdiri. Jadi terjemahnya kurang lebih seperti itu. Ma rojulun qaimun. Ma-nya ini adalah ma nafi ya. Harfu nafiyin atau ma an-nafiyah. Huruf nafi mabni sukun la mahalla laha minal i'rab. Kemudian rojulun ini menjadi mubtada ya, mubtada marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Qaimun khabar marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Rajulun ini kan isim nakiro. Kenapa dia bisa menjadi mubtada? Karena didahului dengan ma nafi atau didahului dengan istifham, berarti hal rajulun qaimun. Hal rajulun qaimun berbeda dengan kasus yang tadi. Pada saat sadda masaddal khobar, istifhamnya masuk kepada isim mustaq. Paham ya? Masuk kepada isim fa'il qaim. Sedangkan rojul ini bukan isim mustaq. Rojul ya rojul ya, dia isim jamid. Dia isim yang tidak menjadi pecahan dari tasrifan fi'il. Sehingga rojul itu menjadi nakiroh murni. Paham bedanya dengan tadi ya? Maka kalau dicontohkan yang tadi itu adalah sadda masaddal khobar, sedangkan yang di sini adalah mubtada khobar. Hal ini huruf istifham mabni sukun la mahalla laha minal i'rab ya, istifham. Rajul mubtada marfu alamatu raf'ihi dhammah. Qaim khobar marfu wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih. Nyambung? Oke ya. Yang pertama nafi. Yang kedua mausufah. Ya, mausufah atau mausufan. Oke. Mausufatan bisifatin. Yang kedua yang menjadi musawwir di dalam mubtada khobar yang berbentuk isim nakirah adalah mausufah bisifatin, disifati dengan sifat tertentu. Contohnya lafadznya adalah wala abdun mukminun khairun.
Ya, wala abdun mu'minun khairun. Di sini kita bisa memastikan bahwa abdun ini adalah isim nakiro. Isim nakiro seharusnya tidak boleh menjadi mubtada. Tetapi karena abdun kemasukan mukminun yang ini adalah sifat dari abdun, ya, maka bisa abdun ini di-i'rab sebagai mubtada. Maka abdun adalah mubtada marfu, tanda rofaknya dhammah. Oke, mukminun adalah naat atau sifat. Naat atau sifat. Man'utnya mana? Man'utnya abdun. Ya, abdun ini juga menjadi man'ut atau yang disifati dari naat. Khairun menjadi khobar dari abdun. Dan itu wali abdun. Wala abdun. Wala abdun. Ini kan ayat ya. Oke? Paham? Jadi isim nakiro bisa menjadi mubtada jika disifati dengan sifat tertentu. Yang atas, isim nakiro bisa menjadi mubtada jika didahului dengan nafi atau istifham. 1, 2, 3. Mudhofah. Isim nakiro itu bisa menjadi mubtada jika dia diidhofahkan. Contohnya khamsu sholawatin katabahun Allah. Ya, khamsu sholawatin katabahun Allah. 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah, ya. Jadi khamsu sholawatin katabahun Allah. Khamsu sholawatin ini bentuknya bentuk nakiro. Coba kita cek, ya. Khamsu sholawatin nakiro apa ma'rifat? Nakiro. Ini kita jelaskan huruf yang terakhir, kemarin sudah kita bahas ya. Ketika ada susunan idhofah, kata benda keduanya itu berupa tanpa al atau tanwin atau nakiro, maka bentuk susunan ini adalah nakiro. Maka ketika akan memberikan suatu sifat, maka sifatnya kembali kepada isim yang kedua. Masih ingat kemarin di sana kayaknya? Ya, yang ngaji di sana kita bahas kemarin, berarti khamsu sholawatin ini adalah isim nakiro. Karena dia nakiro, kenapa dia bisa menjadi mubtada? Karena diidhofahkan. Ini ada kata benda pertama, ini kata benda kedua. Karena susunan idhofah, sekalipun dia nakiro, dia boleh menjadi mubtada. Khamsu sholawatin, ya, mubtada. Kata bahun Allah khobar. Khobar apa? Nanti kita bahas di bab khobar, ya. Ini. Kemudian yang keempat, yang bisa menjadi musawwir di dalam isim nakirah untuk menjadi mubtada adalah al-dzarfu wal jaru wal majrur, ya, mutaqaddimaini. Yang keempat adalah dzaraf dan jar majrur yang didahulukan, maka itu bisa menjadi mubtada bi musawwir. Isim nakirah bisa menjadi mubtada bi musawwir. Musawwirnya apa? Dzaraf dan jar majrur yang didahulukan. Jadi harus ada dzarafnya dulu. Misal contoh yang pertama, indaka rajulun. Harus khobar muqaddam mubtada muakhir. Itu baru boleh menggunakan isim nakirah. Rajul itu isim nakirah, tetapi karena dzarafnya didahulukan, indaka rajulun. Ya, indaka rajulun, di sisimu atau di sampingmu ada seorang laki-laki, maka ini sah, ya. Indaka menjadi khobar muqaddam, sedangkan rajul menjadi mubtada muakhir. Kedudukan dia jadi mubtada, sekalipun diakhirkan dia boleh menjadi mubtada, ya. Ini kemudian misalkan yang jar majrur, berarti fit dari rajulun.
di dalam rumah ada seorang laki-laki, maka rojulun sah menjadi mubtada karena didahului dengan jar majrur. Maka kalau mau i'rab ya, ini langsung saja ya, nanti kita i'rabnya belajar ketika sudah bab khobar. Ini langsung saja fi dari khobar muqaddam, kemudian rojul mubtada muakhar. Maka rojul di sini sekalipun dia nakiroh, dia boleh menjadi mubtada karena didahului oleh dzaraf atau jar majrur. Lain halnya kalau, makanya syaratnya mutaqaddimain. Dzaraf sama jar majrurnya harus di depan. Kalau posisinya diputer, maka tidak sah menjadi susunan apapun. Rojulun fidari tidak boleh. Rojulun indaka tidak boleh, karena mubtada'nya tidak boleh berupa isim nakir. Sampai sini paham? Nyambung? Terakhir di bab mubtada, waqad yakunul mubtada mu'awwalan min an wal fi'l. Ya, ini pembahasan terakhir di bab mubtada. Waqad yakunul mubtada mu'awwalan min an wal fi'li. Mu'awwalan, ya, mu'awwal. Tahu mu'awwal? Kalau belajar sorof itu ada masdar mu'awwal, masdar soreh. Ya, itu gandengannya biasanya i'lal, nahwu, sorof, ya. Kemudian masdar mu'awwal sama masdar soreh. Jadi di sini untuk mubtada'nya itu bisa berupa an dan fi'il. An dan fi'il. Tahu an ya? Amil nasab, an. Minan nawasib, ya. Tuh an terus sama fi'il. Itu bisa kedudukannya menjadi mubtada. Ya, dikira-kirakan. Contoh, wa an tasumu khairun lakum. Wa an tasumu khairun lakum. Fokus di kata pertama. Di sini ada an tasumu. An ini amil nasab, tasumu ini fi'lun mudhari', ya, mansubun bi an. Ya, dinasab dengan an. Tanda nasabnya apa? Hadfun nun, membuang nun. Kenapa? Karena dia af'al khamsah. Minal af'alil khamsah. Tasumuna, kemasukan an menjadi tasumu. Wal alif fariqah, ya. Waul jamaah. Mahal rafa fa'il. Oke. Wa antasumu khairun lakum. Antasumu wa jumlatu an wal fi'il, ya, wa jumlatu an wal fi'il fi mahalli raf'in, ya, mubtada. Wa jumlatu an wal fi'il. Jadi ada kalimat an, wa jumlatu an plus fi'il fi mahalli raf'in mubtada. Takdiruhu, ya, takdiruhu kira-kiranya adalah siyamukum khairun lakum. Itu wafiyakun. Mana? Waqad mana sih? Oh, yang awalnya. Yang bawah. Waqad yakunul mubtada muawwalan. Dan kadang-kadang, gitu ya terjemahnya ya, masuk ke fi'il mudhari'. Dan kadang-kadang mubtada itu bisa berbentuk muawwal min an wal fi'il. Ditakwil itu dirubah bentuk, ya, dari an dan fi'il. Contohnya antasumu, bentuknya kan fi'il mudhari', kemasukan an nawasib. Kenapa kok bisa jadi mubtada? Bisa karena an yang bertemu dengan fi'il itu bisa berubah kedudukannya sesuai dengan amalnya masing-masing. Dalam hal ini yang cocok menjadi mubtada. Siyamukum khairun lakum. Berarti antasumu mubtada, khairun khobar. Takdiruhu siyamukum mubtada, khairun khobar.
Lakumnya jar majrur. Sudah? Ya, jadi an plus fi'il itu tidak dikhususkan untuk mubtada khobar saja, tetapi an plus fi'il juga bisa menjadi maf'ulun bih, juga bisa menjadi khobar, juga bisa menjadi fa'il, tergantung nanti kedudukannya dia itu posisi kalimatnya seperti apa. Maka an wal fi'il itu bisa ditakwil menjadi masdar. Contohnya ini. Ya, selingan ya, saya ambil contoh yang lain sedikit saja. Uridu an taqra'a. Uridu an taqra'a. Saya ingin kamu membaca. Saya ingin kamu membaca. Urid an taqra'a. Di sini ada an fi'il. Nawasib masuk kepada fi'il mudhari' sehingga dinasab dengan an. Kedudukan apa yang cocok untuk an wal fi'il di dalam kalimat di atas? Kira-kira apa? Ini cocoknya pakai kalimat apa? Uridu dirubah jadi masdar. Uridu qira'atuka. Qira'ataka ya. Qira'ataka. Uridu qira'ataka. Maka an wal fi'il pada contoh uridu an taqra'a dia mahal nasab maf'ulun bihi. Kira-kiranya uridu qira'ataka. Uridu fi'il fa'il, qira'ata maf'ulun bih dan mudhof ilaih. Ini contoh saja, nanti kita bahas di bab yang lain. Ya. Oke. Sekarang kita bahas al-khobar. Definisi khobar bisa diulangi. Khobar adalah wal alismu juz'ul ladzi tatimu bil fa'idah ma'al mubtada ya, wal juz'ul ladzi tatimu bil fa'idah ma'al mubtada. Khobar itu adalah bagian yang menyempurnakan suatu faidah kalam bersama mubtada. Oke, kalau kita bicara al-khobar, yang paling gampang kita membagi khobar itu, khobar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah khobar mufrad, yang kedua adalah khobar ghairu mufrad. Oke, pertanyaan yang pertama, mufrad itu di dalam bab khobar maknanya apa? Kemarin kita sudah ketemu mufrad di dalam bab awal sendiri, yaitu qaulun mufradun. Kita sudah ketemu isim mufrad. Sekarang ketemu dengan khobar mufrad. Nanti ketemu dengan munada mufrad. Ya. Jadi istilah mufrad di dalam ilmu nahwu ada 4. Oke, sekarang kita bahas dulu itunya ya. Kita bahas dulu mufradnya supaya kalian bisa membedakan. Sebelum kita bahas yang atas. Nanti ini saya hapus ya. Yang pertama yang kita bahas di dalam qaulun mufradun. Apa yang dimaksud mufrad di dalam definisi kalimat? Kalimatun mahiyal kalimah al kalimah hiya qaulun mufradun. Ya, yang dimaksud di situ adalah mala yadullu ala juz'il makna Jadi apa yang sebagiannya itu tidak dapat menunjukkan arti dari bagian yang lain. Ya, di sini kalau yang mufrad contohnya zaidun, maka zaid tidak bisa berdiri sendiri, ya tidak bisa berdiri sendiri, dal tidak bisa berdiri sendiri. Ini namanya mufrad. Bisa dipahami? Jadi kalau ada satu kata terus kamu pecah-pecah hurufnya, itu tidak bisa menunjukkan makna dari sebagian yang lain. Apakah zaid itu mesti zaidun? Tidak. Apakah ya itu mesti zaidun? Tidak. Begitu juga dengan dal. Sehingga ini dinamakan mufrad dengan definisi ma la yadullu juz'uhu ala juz'il ma'na. Paham? Yang kedua adalah ism fil ismil mufrad. Pakai al saja ya. Al isim al mufrad. Apa yang dimaksud dengan isim mufrad? Ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Ini yang dinamakan dengan isim mufrad. Ya, jadi harus bisa membedakan isim mufrad.
apa yang bukan artinya dua, apa yang bukan berarti jamak atau lebih dari dua, apa yang bukan termasuk mulhaq dengan jamak atau mulhaq dengan musanna, dan bukan termasuk al-asma al-khamsah atau kalau dalam mutamimah al-asma as-sittah. Paham? Oke, sekarang muncul istilah khobar mufrad. Khobar mufrad. Apa yang dimaksud dengan khobar mufrad? Yang dimaksud khobar mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bijumlatin. Jadi yang dimaksud dengan khobar mufrad itu adalah apa yang bukan jumlah dan juga bukan syibhul jumlah. Apa itu jumlah? Apa itu syibhul jumlah? Kita bahas di sini di ghairu mufrad. Kita perbandingkan definisi dulu. Ya. Oke. Malaysa jumlatan wala syabihan bi jumlatin. Bukan jumlah juga bukan yang menyerupai jumlah, atau bukan jumlah, bukan syibih jumlah. Yang terakhir ya, yang terakhir itu nanti ada di bab la linafil jinsi dan di bab munada. Jadi ada istilah munada mufrad. Masih ingat ya? Munada mufrad. Munada itu apa? Belum, ini di mansubat masih jauh, tapi saya kenalkan aja. Munada mufrad. Munada itu nida, ya, panggilan, seruan. Ya Abdullah, ya Rasulullah, ayyuhal mu'minun. Ya, itu nida. Nah, di istilah munada juga ada yang namanya munada mufrad. Apa yang dimaksud kata mufrad di dalam bab munada? Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafin. Ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhafin. Ini yang dimaksud di bab munada. Jadi istilah mufrad di dalam nahwu itu ada 4. Yang pertama mufrad saja, yang kedua al-ismul mufrad, yang ketiga khabar mufrad, yang terakhir adalah munada mufrad. Ini nanti sama munada mufrad dengan la an-nafiyah lil jinsi. Ya, antara munada mufrad dengan la nafiyah lil jinsi nanti prakteknya sama. Kalau ketemu kata-kata mufrad, maka yang dimaksud adalah ma laisa mudhafan wala syabihan bi mudhafin. Paham? Oke? Bisa dilanjut? Lanjut ya. Kita naik ke atas. Khobar mufrad itu terbagi menjadi 2. Ya, berarti kalau kita bicara khobar mufrad itu kan tadi ketemunya apa? Ma laisa jumlatan wala syabihan bi jumlatin. Jadi bukan jumlah itu ya, juga bukan syibhul jumlah. Oke. Khobar mau saya bagi 2 sudah sebenarnya. Mubtada lahu khobar, mubtada lahu sadda masaddal khobar. Dalam arti khobar asli sama khobar yang sadda masaddal khobar. Tidak usah saya bagi. Khobar mufrad itu tinggal menyesuaikan saja. Misalnya Zaidun qaimun. Ketika saya mengatakan az-zaidani, apa khobarnya? Qaimani. Hah? Qaimani. Ya, az-zaiduna qaimuna. Ya, jangan tertipu dengan kata-kata mufrad sama ghairu mufrad. Yang namanya az-zaiduna qaimuna itu juga khobar mufrad. Kenapa kok dikatakan khobar mufrad padahal artinya zaid banyak? Karena makna mufrad di dalam bab khobar itu ma laisa jumlatan wala syabihan bi jumlatin. Az-zaidun qaimun, az-zaidan qaiman. Lafaz qaimani, qaimuna ini bukan dikatakan jamak, bukan dikatakan ghairu mufrad, tapi ini dikatakan khobar mufrad karena qaimun, qaiman bukan jumlah, juga bukan syibhul jumlah. Begitu juga nanti ketika ketemunya perempuan, misalnya Hindun
qaimatun. Hindani al-hindani qaimani. Ya, qaimatani. Kemudian al-hindatu qaimatun. Ya. Jadi kalau muannas ya muannas, mudzakkar disamakan saja. Tidak sama juga tidak apa-apa, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kan begitu ya. Oke, sedangkan yang ghairu mufrad, saya kasih tanda ya. Saya pindah ke bawah. Khobar ghairu mufrad. Nah, khobar ghairu mufradnya pindah ke bawah. Khobar ghairu mufrad itu dibagi menjadi dua. Ya, ada yang berarti kalau khobar mufrad itu bukan jumlah dan bukan syibah jumlah, maka khobar ghairu mufrad itu imma jumlah wa imma jumlah syibah jumlah. Ya. Oke, jadi ghairu mufrad itu kemungkinannya ada dua, jumlah sama syibahul jumlah. Yang jumlah dibagi menjadi dua. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua adalah jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah itu biasanya terdiri dari mubtada wal khabar. Kalau jumlah fi'liyah itu biasanya terdiri dari fi'il, fa'il. Ya. Adapun yang syibhul jumlah itu terbagi menjadi dua. Ada al-jar wal majrur. Yang kedua ada al-dzaraf. Dzaraf kemudian dibagi menjadi dua. Al-dzarfuz zaman, al-dzarful makan. Ya. Contoh. Contoh ya. Kita mulai dari, kalau ini sudah paham ya. Ini saya tidak usah mengirob ya. Mubtada, marfu, khobar, marfu gitu ya, sudah ya. Selesai. Ini tidak usah saya bahas. Yang saya bahas ya di bawah yang bentuknya itu jumlah atau syibhul jumlah. Misalnya yang di dalam syibhul jumlah yang di jumlah saya mengambil contoh Zaidun apa? Zaidun abuhu qaim. Ya, Zaidun abuhu qaimun. Zaid adalah yang ayahnya berdiri. Ya. Gitu ya. Ini istilah-istilah nahwu terjemahnya begitu. Zaidun abuhu qaim. Susunan Zaidun abuhu qaim ini cara mengi'rabnya adalah Zaidun jadi apa? Mubtada. Ya. Mubtada marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah. Ya, ala akhirih. Nyambung ya, Zaidun. Abuhu dulu, abu Khobar. mubtada. Abu mubtada. Perhatikan, karena kita mau membahas tentang khobar jumlah ismiyah. Jadi kalau ini mubtada, abuhu ini juga jadi mubtada. Qaim adalah khobar dari abuhu. Abuhu qaim adalah khobar dari Zaidun. Ya, coba saya ulang. Saya tulis besar dulu nanti saya hapus. Zaidun, abuhu, qaim. Kita pecah dulu. Zaidun ini mubtada. Ya, abuhu mubtada. Qaim khobar mubtada tsani. Jadi qaim adalah khobar dari abuhu. Sedangkan abuhu qaim itu adalah khobar dari mubtada yang pertama. Paham susunannya? Nyambung? Oke, sekarang kita coba i'rab. Saya i'rab ya. 1. Zaidun. Ayo bareng. Zaidun mubtada Marfu. Wa ala rafa'nya wa alamatu
raf'ihi ad-dhammatu fi dhamma dhahirah ala akhirih. Silam. Abu mubtadaun mesti marfu. Ya, terus alamatu raf'ihi al-wawu Abu al-wawu wa alamatu raf'ihi al-wawu. Kenapa pakai wawu? Li'annahu minal asma' al-khamsah wa huwa mudhafun. Karena Abu jadi mudhaf, haknya jadi mudhaf ilaih. Berarti dilanjutkan wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammati fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sudah nyambung? Oke, mudhafun ilaihi titik. Kemudian qaimun khobarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah dhahirah ala akhirih. Sudah? Apakah selesai di sini i'rabnya? Belum. Wal jumlatul ismiyah minal mubtada wal khabar. Ini kan ya. Dan jumlah ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khobarun. Ya, saya ulang ya. Berarti Zaidun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Abu mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma' al-khamsah wa huwa mudhaf. Wal ha' dhamir bariz muttasil mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Qaimun khabar marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Wal jumlatul ismiyah minal mubtada wal khabar fi mahalli raf'in khabar. Gimana? Kita kasih contoh satu lagi. Ya, yang jumlah fi'liyah. Zaidun qama abuhu. Terjemahnya sama dengan itu. Hanya saja ini saya mengambil contoh yang jumlah fi'liyah. Zaidun mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adh-dhahirah ala akhirih. Dilanjutkan dengan qama fi'lun madin mabniun ala fathah adh-dhahirah ala akhirih. Jelas ya? Abu fa'ilun. Fa'ilnya koma. Fa'ilnya koma. Paham? Fa'il marfu'. Ya, wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu minal asma' al-khamsah wa huwa mudhafun. Baru wal ha' sama seperti ini, dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammati fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Yang saya lingkari i'rabnya tetap seperti di atas. Ya. Apakah sudah cukup berhenti sampai di situ? Apakah berhenti di situ? Belum. Ya, setelah ha mudhaf ilaih titik. Wal jumlah al-fi'liyah minal fi'li wal fa'il fi mahalli raf'in khobar. Sampai habis.
habis dulu gitu saja. Sampai selesai dulu. Karena kalau ini kita pisah kan begini, Zaidun mubtada ya. Zaid mubtada, koma fi'il, abuhu fa'il, koma abuhu khobar. Oke, kita ambil contoh yang banyak. Kita ambil contoh yang ghairu mufrad syibh jumlah. Ya, yang jar majrur. Zaidun fil madrasah. Zaidun fil madrasati. Zaidun mubtada. Ya, Zaid mubtada sama dengan yang atas. Fil madrasah dipisah satu-satu dulu. Fi. Oke, harful jar. Ya. Terus madrasah Ismun majrur. oke, ismun majrur. Ya, ini kalau kamu mau teruskan berarti dia ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasrah al-dhahirah ala akhirih al kasrah al-dhahirah ala akhirih fil madrasati. Apakah berhenti di sini i'rabnya? Hah? Apakah cukup di sini? Belum. Dilanjutkan dulu karena khobarnya belum ketemu. Ya, baru kemudian disebutkan wasyibul jumlah minal jar ya, minal jari wal majruri fi mahalli raf'in khobar. Ya. Sudah? Ini versi 1 jika kita mengikuti mutamim. Ya, versi yang kedua untuk syibah jumlah. Jadi setelah mengatakan fi harful jar al madrasah ismun majrur, jadi ini mubtada, ini jar majrur, wa khabaruhu. Ya, wa khabaruhu bukan. Ada yang mengatakan bukan syibul jumlah karena ini versi yang kita pakai di situ. Tapi ini pendapat yang kedua mengatakan wa khabaruhu mahdhuf takdiruhu kainun. Boleh kamu pakai yang ini, boleh pakai yang atas. Takdiruhu kainun. Jadi kira-kiranya adalah Zaidun kainun fil madrasah. Kainunnya dibuang. Jadi Zaidun fil madrasah. Maka Zaid adalah mubtada, khobarnya mahdhuf takdiruhu kain fil madrasah jar majrur biasa. Ini versi yang kedua. Ada yang bilang seperti itu. Yes, dua-duanya benar. Kamu mau pakai yang mana terserah. Ya, jadi al awal, jadi yang pertama itu tetap fil madrasah itu jar majrur, kemudian syibah jumlah mahal rofa khobar. Versi yang kedua Zaidun mubtada, fil madrasah itu jar majrur wa khobaruhu, sedangkan khobarnya Zaid itu mahdhufun dibuang takdiruhu kainun, kira-kiranya adalah kain. Jadi Zaidun kainun fiddan. Oke. Aman ya? Zaidun kainun. Begitu juga dengan yang syibhul jumlah. Begitu juga yang dengan syibhul jumlah dzaraf. Ya, syibhul jumlah yang bentuknya dzaraf, misalkan Zaidun indaka. Ya, Zaid ada di sampingmu. Berarti Zaidun ini kan mubtada ya. Khobarnya indaka. Tapi kita tidak boleh langsung mengatakan indaka khobar, tidak boleh. Satu-satu dulu. Inda dzaraf, betul ya? Berarti dzaraf apa? Makan. Makan. Kan di sampingmu. Dzaraf makan ya. Inda itu dzarful makan.
mansub, yang namanya dzaraf makan itu mesti mansub. Ya, wes gini aja enggak apa-apa. Dzaraf makan mansub wa huwa mudhofun. Ini mudhof indah. Baru kemudian wal kaf diambil sendiri ya. Wal kaf dhamirun barizun muttasilun mabniun 'alal fathati fi mahalli jarrin mudhof mahal jar mudhof ilaih. Ini indaka. Baru di titik ya, berhenti setelah mudhof ilaih titik. Wa syibhul jumlah minat dzarfi ya wasyibul jumlah minal dzarfi. Teruskan fi mahalli raf'in khabarun. Ya, jadi yang indaka zaidun indaka zaid mubtada indaka ini dzaraf ya, syibh jumlah berupa dzaraf, berarti wasyibul jumlah minal dzarfi fi mahalli raf'in khabar. Maka indaka ini semuanya khabar ya, bukan hanya indahnya saja, bukan hanya kanya saja, tapi khabarnya adalah indaka. Sudah? Mau pakai versi yang kedua Ustaz? Oke, silahkan pakai versi yang kedua. Berarti kalau versi yang kedua indaka dzaraf makan mudhof ilaih wa khabaruhu mahdhufun ya, takdiruhu kainun. Berarti kira-kiranya adalah zaidun kainun indaka. Zaid adalah orang yang berada di sisi. Zaidun kainun indaka. Oke. Coba sekarang saya membuat satu pertanyaan, kemudian coba kalian analisis, tidak usah di-i'rab terlalu panjang. Ya, saya ngambil contoh misalnya as-safaru ghadan. As-safaru ghadan. Perginya adalah besok. Yuk coba dianalisis. As-safaru jadi apa? Mubtada. Saya dikte, kamu jawab ya. I'rabnya rofa, tanda rofanya dhammah dhahirah ala akhirih. Ghadan dzaraf apa? Dzaraf zaman. Kan saya sudah contohkan dzaraf makan. Yang belum saya contohkan adalah dzaraf zaman, keterangan waktu. Ghadan ya, dzaraf zaman. I'rabnya apa? I'rabnya dzaraf zamannya i'rab ghadan mansub, tanda nasabnya apa? Fathah. Baik. Kemudian ghadan itu menjadi apa? Oke, khobar. Khobar apa? Mufrad apa ghairu mufrad? Ghairu mufrad. Jumlah apa syibul jumlah? Jar majrur apa dzaraf? Zaman apa makan? Selesai, matikan.